ironinya. begini kalau kita udah lama nggak pernah duduk buat syuting. Ketemu lagi bareng kita, bareng saya Inge Dan saya Lea di Si Paling Podcast. Episode berapa ya ini kita, Lea? Bisa 6 bisa 7, nanti tergantung gimana ngeditnya. Ya kan, mana duluan moodnya bagus itu yang diedit. Itu emang sekarang tuh semua tergantung mood banget sih Emang? ya. Lu ngerasa gak sih? Iya, gue itu ya berapa hari terakhir itu kayak susah tidur. Ya kan? Banyak pikiran atau emang susah tidur aja? Banyak pikiran udah pasti, ya kan. Satu lagi tuh kayak biasanya ya jam 9, jam 10 tuh gue udah beranjak mau tidur gitu. Oh, awal sekali ya Awal tidurnya. sekali, namanya juga bayi, ya kan. Nah, tapi beberapa hari terakhir ini kayak agak-agak jam 11, jam 12, kadang-kadang jam 1, padahal pagi-pagi udah harus bangun lagi. Terus tidurnya nyenyak gak, Le? Ya nyenyak sih kalau kalau udah tidur mah tidur aja gue. Soalnya gitu. kalau gue ya, selain gue susah tidur itu udah pasti, gue kadang kalau malam tuh panas, ngerasa panas, terus ngerasa kayak padahal AC nyala, AC yang lain nyala. nggak panasan, tapi gue tuh ngerasa panas. Lu pernah nggak begitu? Gue belum sih kalau yang begitu, cuma ya itu paling susah tidur sama mood swing. Jadi gue bisa yang hari ini merasa sangat menjadi perempuan yang sangat bahagia, terus abis itu besoknya emosi, mau marah gitu. Naik turun ya, Naik kayak turun. roller coaster. Jangan-jangan itu gejala perimenopause. Lu pernah denger nggak sih perimenopause? Pernah dengar, tapi gue belum tahu pasti ini tuh apa. Nah, mumpung ada lu nih, gue nanti bakal banyak tanya. Jadi tuh kemarin, gue cerita dulu ya. Ya. Kemarin gue waktu mau ambil ronsen kan, masuk ke radiologi. Si petugasnya tuh nanya gini, "Ibu masih mens?" Gue tuh kayak, kenapa dia nanya begitu? Gue kelihatan udah jompo banget gitu. Terus dari situ gue baru mikir, oh iya mungkin yang namanya orang menopause itu bukan hanya orang yang udah kelihatan tua ya, bisa jadi mungkin usia-usia awal 40-an udah kena, bener gak sih? Sebelum menopause tuh ada yang namanya perimenopause, dan Oke. banyak wanita yang belum aware tentang ada fase perimenopause. Jadi perimenopause ini sebenarnya lebih challenging dibanding menopause-nya sendiri. Karena di perimenopause itu hormon kita fluktuatif, Le. Jadi bisa naik, bisa turun, kayak roller coaster, kadang naik turunnya tuh cepet gitu. Nah, itu akhirnya labil. Kayak ABG, tapi ABG tua. Bener. Oke, Gitu. terus Kalau menopause itu udah stabil. Jadi dia memang kalau udah menopause tuh hormon estrogen, progesteron kita tuh udah turun. Tapi kalau perimenopause itu naik turun kayak cepet gitu. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita ada di fase itu. Kalau Gimana tahu ciri-ciri? secara medis ya lu harus cek kadar hormon. Cuman dari gejala aja Gimana sebenarnya cek kadar udah hormon itu? dokter dong. Oh Dokter gitu, OB. ginekolog. Ya. Oke. Tapi sebenarnya tanpa lu cek kadar hormon pun lu udah bisa tahu tuh dari gejala-gejala perimenopause. Oke. Dan Jadi itu salah satunya. dimulai dari umur kisarannya sih sekitar 10 tahun sebelum menopause. Jadi misalnya menopause tuh rata-rata umur 55 ya. Itu bisa mulai dari umur 45. Bahkan awal 40 atau 35 ke atas pun itu udah bisa mulai. Oke. Terus kalau misalkan emang kita udah ada di fase perimenopause gitu kan, sesuatu yang nggak bisa dihindari kan, nge? Terus kita harus ngapain? Ngomongin gejalanya dulu kali Ya, ya, boleh. karena kan banyak yang ngalamin gejala tapi nggak ngerti sebenarnya nih gue kenapa sih kok sekarang begini, dulu enggak, banyak bilang biasa tuh umur, biasanya gitu ya, apalagi orang Indonesia kan apa-apa kan itu mah karena umur udah tua. Sebenarnya itu adalah gejala perimenopause atau penurunan hormon estrogen dan progesteron. Gejalanya yang paling sering adalah pertama period atau menstruasinya itu biasanya bukan nggak lancar tapi irregular. Kadang gitu. cepet, kadang lama, terus Kadang maju, kadang mundur, maju mundur. Kayak bayar cicilan ya, Bu. Maju mundur ya. Siklus menstruasinya itu berubah. Oke. Kadang kalau dulu waktu kita masih remaja ya, waktu kita masih muda belia itu kan biasanya teratur atau flow-nya tuh jelas gitu. Kalau sekarang kadang banyak, kadang sedikit, jadi nggak tentu gitu loh. Nah, Gue itu gejala pikir awal. banyak atau sedikitnya menstruasi itu kalau kita stres atau enggak. Bisa. Oke. Tapi kalau itu terjadinya berulang kali kayak sering gitu, artinya udah masuk perimenopause. Oh gitu ya. Yang Terus kedua, sambil inget-inget nih, jangan gue udah masuk Umur fase berapa itu sih? gitu. 42. Oh, 42.
bisa jadi. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Jangan dulu lah lu bilang tadi 45, gue yang 45 aja. 45 Milih ya? Milih dong. Heeh. Nanti aja. Yang Oke, kedua, kalau lu sering ngalamin hot flash tuh kayak lu ngerasa panas bukan marah ya. Gue sih sering emosi sih. Itu kayak udah di dalam darah gitu. Emosi aja bawaannya. Udah ya. Ya itu emang udah bawaan. Itu kayak gimana sih, kayak gerah gitu ya? Apa sih? Iya, gerah. Kayak lu ngerasa panas aja nih, panas. Kalau gue sih ngalamin banget ya. Gue tuh kalau pas lagi mau mens, jangan berani-berani lu deket-deket gue terus bikin masalah. Udah kelar ya. 1 minggu sebelumnya tuh masa-masa kritis Iya, tuh. iya. Ya. Gue orang nggak bikin masalah aja bisa gue bikin masalah gitu. Kalau Kapanpun sebelum itu mens ya? Gitu. Ya, tapi beberapa hari setelahnya, 7 hari setelahnya emang ada masa dimana itu gue kayak yang bahagia gitu. ya kan? Kita ini perempuan ini memang nggak jelas ya. Emang. Ya, kadang-kadang tuh gue kasihan sama orang-orang yang ada di sekitar sih sebenarnya gitu kan, mengikuti dinamika yang kita bikin tuh kayak mereka tadi marah-marah ya kan, berapa hari kemudian senyum-senyum, nyanyi-nyanyi. Kayaknya semuanya bener gitu. Sebenarnya itu Iya. trik sih untuk para suami atau para atau kalau kita kerja ya, kalau mau ngomong sama ibu-ibu ya, itu tunggu hafalin dulu tuh siklus mensnya, terus Capek lu banget. tunggu. Ya, dalam satu ruangan ada 3 atau 4 perempuan yang dia tuh siklusnya berbeda-beda. Laki-laki ini bisa kanker dia Kalau memikirkan. suami kan istri satu kan? Oh Satu iya, nggak kan sih kalau istri? suami, kan tadi lu ngomong di ibu-ibu Ya tempat kalau lu kerja. punya bos gitu misalnya, Oh. punya bos lu hafalin aja. Oh, dia lagi mau mens, lu jangan ngomong macam-macam sama dia. Oh, dia udah Oke. kelar mens, kayaknya happy Lu ngomong. catet Itu siklus tuh menstruasi perempuan orang ya kan? Agak ya ibu ingat ini tipsnya, tapi boleh dicoba, masuk Iya akal. loh, dulu tuh gue gak ngerasa waktu Hmm. gue masih muda kayaknya semuanya tuh indah. Sekarang Oke. enggak, semuanya tidak indah. Kecuali pada saat gue lagi hormon estrogen gue lagi tinggi-tingginya, nah itu indah. Hormon estrogen lagi tinggi, bonus keluar, ya Gaji kan? keluar. Gaji keluar, indah banget. Eh. Orang nabrak mobil kita cuma gini, Gak apa-apa, gak kamu nggak apa-apa. apa-apa, aku kasih uang buat kamu, gitu kan, buat kamu supaya gak nabrak lagi. Oke, gitu. kamu coba benerin skill nyetir kamu gitu ya. Itu kalau pas emosi, ya Kalau kan? pas lagi baik. Iya, pas lagi baik begitu. Kok galak? Tapi kalau tadi ya hormon-hormon itu berpengaruh. Gue mau tanya, libido. Ya, itu juga berubah. Jadi kalau dulu kita kayak Menggebu-gebu. anytime itu bisa dan mau dan pengen, Ah. sekarang itu enggak, Oh, gitu. menurun. Kenapa gua enggak ya? Bagus dong, Bu. Bagus ya. Iya. Tapi kecuali ngantuk ya. Kalau gua ngantuk dan capek sih bodo amat, mau libido naik, mau turun, gue waktunya tidur. Gitu. Oh, tapi itu Pengaruh. Jadi libido turun. Itu juga bisa karena kering. Waktu itu kan kita Oh, membahas iya, ya waktu iya, sama iya. dokter Tika, bukan cuma di atas yang kering, tapi Di bawah juga kering. Karena itu apa, biologis ya. Jadi Ya, sesuatu yang biologis. kita nggak Nggak bisa hambat gitu ya. Betul, kalau itu biologis ya. Jadi kulit kering, rambut ini menipis. Lu nyadar nggak sih kalau dulu waktu masih muda tuh rambut tebel ya, terus lama-lama kok tipis ya, Tipis. rontok mulu ya. Iya, rontok mulu ya. Itu karena juga. hormon kita sudah tidak setinggi dulu. Kesian perempuan itu ya. Memang. Udahlah dia emosian. Memang. Dia mengalami kekeringan ya kan, terus sulit dimengerti. Makanya ya kalau orang yang terlihat bahagia di usia 40 ke atas tuh berarti orang yang benar-benar beruntung. Dan Iya dia kan? bisa memanage kayaknya, memanage Iya, iya. segala perubahan yang ada di badannya dia gitu. Oke. Nah itu tadi gejala-gejalanya ya. Jadi perempuan atau wanita yang usianya udah masuk 40 atau 40 ke atas yang mengalami hal-hal tadi itu adalah sangat wajar. wajar. Jadi Wajar. bukan aduh apa yang salah ya, Iya, nggak ada yang salah ya, betul. emang itu Awalnya gue wajar. dulu bertanya-tanya kenapa sih kok banyak yang berubah? Mhm. Berubah secara biologis, nggak cuma secara yang kemarin kita omongin midlife Mhm. crisis, tapi secara biologis juga berubah. Akhirnya gue cari tahu, akhirnya gue tahu kayaknya ini gue perimenopause deh, karena semua di Indonesia tuh belum terlalu banyak edukasi tentang ini. Gue cari tahu sendiri, ada gejala itu udah gue alamin. Mungkin gue tuh termasuk orang yang cuek ya, Nge. Jadi gue menghadapi ini semua tuh kayak ya udahlah emang begini kali hidup Iya, gitu. Gue iya. nggak mencoba mencari tahu dan melabeli ini tuh apa sih perasaan ini tuh apa gitu. Betul. Ya.
dapat jawabannya. Oke. Ada emang bersyukurlah, beruntunglah sebenarnya orang-orang seperti Anda. Kalau gue kan enggak, gue harus gitu karena ini bukan sesuatu yang wajar gitu. Biasanya nggak begini, kalau ada yang berubah berarti ada sesuatu dong, dan gue harus tahu tuh jawabannya. Nah, justru gue fokusnya sama si menopause karena banyak beberapa artikel, terus dari obrolan teman-teman gue yang usianya memang udah di atas 45 tahun tuh mereka selalu bilang menopause itu satu hal yang menakutkan gitu. Aduh, kalau udah menopause tuh kita kayak udah nggak bahagia gini. Gue tuh gini, emang seheboh itu ya gitu? Iya, betul. Yang bener lah, sekarang jadi bikin gue takut. Jadi sebenarnya pada beberapa wanita iya gitu, karena sensitivitas masing-masing orang ke hormon estrogen itu berbeda-beda. Ada yang nggak terlalu sensitif, ada yang sensitif, tapi itu sebenarnya nggak perlu khawatir karena sekarang udah banyak treatment, banyak terapi untuk replacement si hormon estrogen itu. Oh bisa? Bisa dong. Dengan cara? Ada hormon replacement terapi. Itu jadi lu kenapa? harus ke dokter sih, itu harus dilakukan oleh dokter obgyn ya, nggak boleh ke sembarangan dokter, ada itu terapinya. Itulah kenapa kalau lu banyak duit, lu Balik punya lagi kesempatan happy yang lebih besar gitu. Memang uang tidak membawa kebahagiaan, tapi kalau tidak ada uang, kita tidak bisa bahagia. Gak bisa ngapa-ngapain, Betul. terbatas hidup Terbatas. Anda hanya pada cicilan aja ya kan. Kalau lo punya duit lo bebas. Iya, benar. Mau milih apa bebas. Benar. Nggak ada duit ya nggak ada pilihannya. Banyak berdoa aja sih gitu ya kan, supaya sehat, nggak kena penyakit macam-macam Iya, kan. Benar iya, nggak sih kalau betul. kita udah di atas 40 tahun tuh kayak udah mulai harus hati-hati. Gigi yang tadi, lu kan dokter gigi ya, gigi yang tadinya nggak apa-apa itu ada aja yang perawatan Tiba-tiba sangat pecah, akut, tiba-tiba giginya patah ya. terus gigi bungsu harus diambil, Ambil. banyak lagi yang harus diambil. Curhat Bu. Iya Bu, gue baru merasa gini, gue nyesel ya kenapa dulu waktu muda gitu gue tidak merawat gigi ini dengan baik gitu, karena ternyata parah loh ketika kita nggak merawat apapun gitu. Ya, dan habisnya banyak. Benar. Betul. Ya Nah, kan harusnya bisa buat keliling Eropa. Lihat ya. mulai ya. Oke. Jadi gitu. Nah, kalau lo udah tahu gejala perimenopause, sudah sepertinya gue lagi ngalamin ini, itu sebenarnya ada hacknya atau Apa ada tuh bisa? beberapa tips untuk bukan menghambat ya, tapi tips untuk menghadapi si perimenopause itu. Satu, pola makan. Oke, kalau pola makan yang sehat sih gue tahu ya kan. Apa tuh Bu? Ya kayak yang lu makan. Pagi-pagi gue ke rumah dia kan nyari ada gorengan, ada apalagi bubur ayam. Oke, barulah itu ada. Ternyata dia sarapannya cuman telur rebus sama apa sih tuh? Itu Nasi, yogurt. Apa coba telur rebus ketemu yogurt itu di kamus gue tuh adalah pagi itu ya bubur ayam, nasi uduk, itu udah harus berkurang ya. Itu harus berubah. Jadi saat kita udah, sebenarnya nggak usah nunggu perimenopause ya, tapi itu dari awal seharusnya sudah jadi pola hidup. Kayak lu pagi itu yang harus lu input ke badan lu itu utamanya adalah protein Bu. Oke, protein Gitu. Jadi terus? protein harian itu harus cukup. Mau gue jelasin kan nih berapa Silakan banyak? dok, silakan. Jangan berapa banyak lah, kayak porsinya aja deh gitu, pagi apa, siang apa. Biar gue tuh bisa menyerap dengan cepat gitu. Kalau lu gram-graman nanti gue mikir apa harus ditimbang gitu kan. Jadi protein yang cukup harian nih ya, dalam satu hari itu paling enggak, kalau lu nggak aktif olahraga, misalnya lu berat berapa nih? 70. Ingat nanya-nanya berat 60. Oke. Kadang-kadang 59. Ya udah kita bicara yang pada umumnya aja, 60 ya. 60 itu berarti minimal lu harus dalam satu hari 60 gram protein dalam satu hari. 60 gram protein itu lu bisa dapat dari, kalau steak itu sekitar 250 gram. Aduh, gue makannya ikan asin. Tapi iya ya, lu makan satu bakul kali kalau ikan asin bisa. Iya kan, sekali goreng serau sama sambal enak banget. Nggak pernah kan? Makan lah Harus pasti. cobain makanan-makanan yang begitu. Makan ya. enak. Oke. Jadi si
600 gram. Pokoknya dalam protein, sehari. iya protein tuh lo harus cukupin. Ada Itu nanti lo bisa dibagi cari lah ya, lo pagi, baca. siang, Memang harus dibagi. malam makan nggak sih? Malam makan, Oke, makan. pagi, siang, malam. Jadi hidup sehat itu bukan berarti lu nggak makan, Le. Oh. Salah itu. Kalau orang Oke. pikir lu harus sehat, makan dikit aja. Tidak, makan tetap sesuai dengan porsinya, pagi, siang, sore makan. Nasi makan, karbo itu harus tetap. Cuman komposisinya yang lu ubah, proteinnya paling tinggi di antara yang lain. Ya, kalau misalnya dalam sehari lu cuma makan tahu tempe doang nih misalnya ya, atau ayam sepotong gitu, itu kurang. Jadi lu tambah lagi pagi misalnya lu makan telur rebus 2 atau 3 gitu. Terus nanti siang siang lu makan nasi. Baunya kurang sedap. Ya, 3 telur setiap hari. Yang lu lihat gua kemarin makan itu telur 3 loh, tapi putihnya aja. Oh, putihnya. Gua nggak aja. ambil kuningnya karena Yang kan itu kuningnya lemak. lu kumpulin, nanti lebaran bisa buat Bikin moles kopi. nastar. Lu oles keras. Nah, itu bisa untuk 1 RW ya, lu olesin semua selama 365 hari. Jadi deh itu lu Mengumpulkan. kumpulin, lu jual sebenarnya, Le. Lu sedih nggak Jual waktu sama kuning. gue? Oke, tapi gini, memang kita tuh berteman harus balance. Harus satu tuh smart, satu lagi agak kurang gitu. Jadi kita tuh saling mengisi. Agak capek sih sebenarnya ngomong sama dia. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau capek istirahat. Oke, protein harus tinggi. Kedua fiber atau serat. Oke, Gitu. Jadi tahu nggak gue cuma kalau buat ini. apa? Serat, Apa aja? buah-buahan, sayuran. Tahu gue kalau itu ya kan? Iya betul. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi seratnya daripada Apa buah-buah dan tuh? sayuran. Chia, lo tau chia seed? Tapi gue dicampur air kelapa. Nggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Chia seed, terus kacang-kacangan. Kacang-kacangan tuh bagus, selain tinggi protein dia juga tinggi serat. Iya. Tuh. Oke. Jadi fiber, protein, terus gula cut kalau bisa tidak sama sekali atau dikurangi. Karena nyokap gue dan atasnya Nah, itu punya diabetes gula. semua, jadi gue bisa tuh mengurangi gula. Tapi cut itu belum bisa. Ngurangin sih bisa. Penting ya, karena gula itu tuh sebenarnya salah satu penyebab inflamasi di badan lu. Jadi apapun tuh nggak cuman yang manis-manis, jadi kayak nasi yang tadi gue bilang, karbo itu juga ada gulanya. Tapi penting, cuma pilihlah karbohidrat yang kompleks kayak nasi itu oke, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian kentang, singkong, ubi-ubian gitu tuh juga bagus tuh, itu karbohidrat kompleks. Gitu. Oke. Gula ya, terus Gula. alkohol. Oke, alkohol jangan ya Kurangin aja sih, nggak apa-apa kalau dikit-dikit. Kalau gua mah kalau dikit. Mungkin Jadi alkohol itu hidupnya akan kayak kurang fun aja sih. Bukan. Kalau nggak ada kalau sunscreen kita boleh minum lah alkohol mulai itu akan dikit-dikit. membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh. Dari dulu ngomongnya gitu ya. Lagi sakit, ini nih mati semua di dalam badan lo, termasuk lo juga. itu dulu zaman jahiliyah ya kan. Sekarang Boleh, nggak apa-apa, tapi boleh, kurang. jangan sering-sering Betul. dan jangan banyak-banyak. Iya, cuman buat selingan hidup aja gitu. Iya, masih oke. Karena lu makan gini loh, kalau lu nggak enjoy ngejalaninnya, kayak lu paksain ya, Iya. lu paksain makan makanan yang lu nggak suka, nggak akan bisa Tapi gitu. kan paksain dulu, lama-lama juga Iya, suka. cuman ya. paksainnya nggak usah ekstrim, Oh, iya. sebisa lu aja. Jadi Pelan-pelan lah, bener, bertahap. lu cari cara pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi lifestyle. Kalau udah jadi lifestyle itu akan Pilihan minum gue itu buat gue udah keren. itu bagus. Karena lu ngurangin gula kan akhirnya. Iya. Gampang lu jalanin dalam waktu yang panjang, untuk long term itu Oke. gampang. Iya ya, seperti kalau gue sih gue cemen ya, jadi kayak masih gue dengan selalu minum air putih untuk pilih. Kalau nggak minum minuman UPF itu juga nggak bagus. Tahu UPF kan? Ultra processed Oh, food. oke. Jadi makanan jadi atau yang lu beli udah tidak dalam bentuk makanan aslinya, chips aslinya udah diolah melalui berbagai macam proses, tepung-tepungan. Chips itu kan sebenarnya dia bukan kentang ya. bukan. Gue tahu. Jadi lu makan sesuatu tapi ini tuh sebenarnya bukan makanan asli. Roti-roti juga sebenarnya nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, nggak Tepung baik, lu putih. kurangin aja gitu. Segala jenis tepung sih sebenarnya Oh, oke. itu tuh nggak baik, dikurangin aja dikurangin gitu. Itu terus itu tadi dari makanan ya, dari makanan lu jaga tuh.
Yang dari lifestyle lagi tuh olahraga. Olahraga tuh paling nggak Olahraga. seminggu lo 2-3 kali lah ya. Iya, kalau bisa sebenarnya aktif tuh setiap hari. Jadi meskipun lu mau Jalan. istirahat, itu ada namanya active rest day. Jadi bukan berarti lu rest yang di kasur nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi lu tetap kayak langkah 10.000 tetap gitu. Itu namanya active rest day. Di lain active rest day ya lu olahraga beneran, exercise beneran, strength training boleh, cardio boleh. Itu tadi ya, kalau kita olahraga yang kayak angkat-angkat beban itu akan membentuk otot ya kan. Karena otot Lu kita kan sampai bosen kan semakin dengerin gue tua, ngomong gue gitu kan. hafal sekarang karena semakin tua otot kita akan semakin mengecil, Menyusut, tubuh iya. kita ditopang oleh otot-otot. Bener, Itu oleh tulang. Oke sih, iya. Kalau lu nggak ngasih stimulus atau lu nggak melatih otot dan tulang lu, ya lama-lama nggak akan bisa dipakai karena dia mengecil. Betul. Terus begitu banyak banget metabolisme badan kita itu yang terjadi di otot. Kalau otot lu mengecil, otot lu lemah, ya metabolisme lu akan ikut melemah. Oke. Makanya penyakit metabolik itu munculnya adalah saat kita umur udah Wah. tua, karena semakin kita tua hormon turun, otot turun, segala sesuatu turun. Kalau kita nggak latih ya udah deh. Sesimpel kayak lu lebih pilih naik tangga daripada naik lift atau Betul. eskalator. Itu gue lakukan. Gue naik MRT kan, iya gue naik tangga setinggi-tingginya gue. Setinggi harapan hidup. Iya, besoknya bisa jalan saya sakit semua kaki gue. Dalam hati gue gini, sok sih lu pakai acara naik-naik tangga. Tapi kalau diulang tiap hari jadinya nggak. Itu hanya gitu karena loh. jarang ya. Iya, itu karena lu nggak pernah. Dan kalau bisa tiap hari begitu itu bagus. Gue di rumah aja lah, naik turun tangga, naik turun, naik 15 turun, kali. gitu. Lebih kalau Lebih di ya. rumah kan. Oke, jadi itu adalah cara untuk tetap Iya. sehat. Olahraga terutama strength training ya untuk muscle. Sama cardio tuh buat jantung, buat ngelatih jantung itu juga Oke. penting. Zumba tuh seru loh. Iya, itu juga Iya kan? oke, Karena karena nggak bosen ya. Gak bosan, masih bisa ngedance. Tuh, cuman jangan korbanin waktu tidur untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Nah kalau Yang dulu, nggak penting. iya kalau dulu kan kita bisa tuh tidur satu malam paling cuma 3 Berapa jam, jam? 4 jam gitu ya. Bisa. Masih kuat tuh kalau dulu ya. Benar. Sekarang masuk angin. Jadi nggak usah dicoba lagi. Itu emang Ya, bener betul. sih. Nah itu Sekarang kalau gua udah- dulu kan kita keluar malam berkegiatan. Nah kalau sekarang gue positif kan. Kegiatan malam. Ya. Nah kalau sekarang gue kerja aja gitu. Ada lemburan apa tuh jam 12 itu udah nggak kuat. Biasanya Iya. sampai jam 2 juga masih melek aja gitu depan laptop. Sekarang udah nggak kuat beneran. ya itu badan lu udah ngasih sinyal kan lu bahwa ayo tidur yuk, Tidur ini ya. udah kita butuh istirahat nih paling nggak semalam 6 jam lah minimal. Akhirnya gue tidurnya lebih awal tapi gue bangunnya lebih pagi gitu. Bagus dong itu. Iya, Itu jadi justru bagus loh. makanya jadi gue ngerasa oh ternyata kan gue cari polanya nih mana ya gitu. Gue nggak bisa nih kerjaan deadline banyak gitu. Begitu jam 6 pagi klien udah WA, udah telepon ya kan. Jadi gue harus selesaikan, ambil waktu yang kebuang gue pindah ke dini hari. Tapi Sholat, bagus gitu. lanjut terus kerja sampai pagi melek ngurus anak dulu gitu. Bagus, emang harus cukup tuh tidurnya kalau lo mau sehat atau mengatasi perimenopause tadi ya. Terus kelola stres. Nah ini nih agak tricky nih kelola stres ya. Iya. Karena biasanya kalau kita stres jatuh-jatuhnya apa? Kalau sekarang craving makanan, ya kan? Iya. Kalau stres, aduh pengen makan yang nggak sehat pasti. Iya. Bener nggak? Kalau nggak manis atau fast food yang comfort food gitu kan? Iya, iya. Kadang kita Betul. ngerasa kalau gue sih lebih ke coklat atau kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan bagus sebenarnya asal tidak digoreng atau nggak dikasih bumbu macam-macam. Oh enggak sih, gue ada kan kacang yang campur-campuran tuh gue lupa Mixed namanya apa, mix nut itu yang dia nggak digoreng ya. ya. Dia pasti itu roast ya, Dia di roast. dipanggang ya. Nah itu tuh gue suka tuh gitu, suka lupa. Jadi itu iya, tapi kadang suka makan kayak biskuit, coklat apa tuh gue sering Nah, biskuit coklat itu UPF yang gue bilang tadi kan. Oke. Nah, sebenarnya cara kelola stres itu
macem-macem ya, bisa dengan kita curhat sama teman, Iya. ngobrol, lu ngomongin aja tuh sama temen lu apapun yang mau lu omongin, dia dengerin nggak dengerin bodo amat, pokoknya cerita aja. Itu salah satu cara kelola stres tuh. Yang agak elegan adalah journaling. Oke. Kalau lu pernah, gue sih tidak melakukan ya, tapi itu katanya sih bisa tuh journaling everyday untuk releasing stress Iya, ya. gue nggak bisa journaling karena gue bukan orang yang Karena kita kreatif. bukan jurnalis. Bukan orang yang kreatif. Gue lihat jurnalnya orang-orang tuh kayak ditempel ini, tempel itu, hias lucu ini, ya. hias itu, keren Lucu, loh. Gitu. iya, Dan mereka bagus. bisa konsisten melakukan itu setiap Setiap hari. hari. Gue nggak bisa. Itu salah satu kelola stres sebenarnya, journaling, terus cari teman atau komunitas yang memang satu frekuensi. Kalau lu apa yang lo lakukan untuk kelola stres? Olahraga. Oh, olahraga. Beda. Kalau gue Oke. olahraga itu adalah kelola stres gue. Olahraga, family time, ngumpul sama anak-anak. Nah itu. Oke, kalau gue lebih ke cari sesuatu yang baru, masuk ke komunitas baru atau melakukan sesuatu yang emang gue suka. Bisa tuh, itu salah satu cara. Kalau gue udah mulai stres, gue tinggal, ya kan? Ya buat apa ya kan? Iya, bener. Awalnya memang fun, tapi kalau lama-lama nggak fun ya udah. Tinggal terus. aja. Oke. Begitu. Terus kalau memang lu udah ngerasa gejala itu kan perimenopause ya. Kalau memang ngerasa gejala-gejala perimenopause lu udah ganggu banget, kayak gue, ini yang gue alami sendiri nih. Salah satu yang ganggu banget tuh adalah insomnia atau susah tidur. Ada masa-masanya dimana gue bener-bener sulit tidur sampai jam 3 pagi, Masa? sampai jam 2 Tapi lo pagi. pagi bisa bangun? Tidur baru tidur jam 3? Bangun dalam keadaan yang nggak enak, nggak sehat, Nggak badan seger nggak ya. seger. Itu terjadi beberapa minggu sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue pergi ke dokter. Oke. Itu gue pergi ke psikiater, dari situ konsultasi dan sebagainya. Terus ya Ke udah. psikiater apa ke dokter jiwa? Psikiater tuh dokter jiwa, karena kan gue nggak tahu kalau itu tadinya gejala perimenopause. Oke. Masih bertanya-tanya ini kenapa ya nggak bisa tidur, nggak kenapa nggak ngapa-ngapain tapi nggak bisa tidur aja gitu. Oke. Akhirnya gue ke psikiater. Nah itu dia kesadaran kita untuk mau ke psikiater itu masih sulit. Nggak semua orang Malu mau kadang, melakukan itu ya. ngakuinnya aja kadang malu. Tapi kalau Iya, buat gue, betul. kenapa? Ya, Emang ini berarti kan lo udah aware kalau ada yang salah dengan diri gue Iya. dan gue mencari profesional untuk membantu. daripada Ya kan? coba-coba lu, misalnya lu coba-coba sendiri, ngobatin sendiri kan akan lebih efeknya ya kalau bener. Ya kalau benar banget depresi Anda. Ya kan? Akhirnya gue ke psikiater kasih obat, belum puas, nggak mungkin nih, pasti ada penyebabnya. Ini Oke. susah tidurnya kan tuh hanya gejala. Penyebabnya apa? Baru cari, bisa jadi si perimenopause ini gitu. Oke. Akhirnya gue konsul ke Obgyn, nanti dia akan suruh lu cek darah tuh, kadar hormon ini, terus baru deh ditentukan apakah ini butuh pengobatan. Itu bisa pakai BPJS nggak? Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Ya kan kita ngomong untuk general maksudnya. Iya. Kalau yang berduit atau punya asuransi lo bisa mau ke dokter ini, ke dokter Nggak mana. bisa lo asuransi juga. Oh, nggak bisa Asuransi ya? kalau asuransi kantor nggak tahu ya, karena kan saya bukan pegawai kantoran. Iya. Jadi gue bayar sendiri pribadi. Asuransi itu hanya untuk kalau lu rawat inap. Oh, kan lucu deh kalau lu pakai BPJS kan, lu ke puskesmas. Saya Dia dari menopause sama petugasnya. Hah? Sakit apa? Gitu. Kalau cari tahu tuh ya di ya ini kiblatnya lagi-lagi Amerika ya. Itu tuh di sana Dia udah tante Amerika banget. dari Amerika itu udah common problem. Iya, Mereka iya, tuh iya. udah memang ini bisa di cover insurance. Ini tuh nggak usah perimenopause. Lu berobat karena lu mengalami penurunan libido ya. Lu cari pengobatan itu pun bisa di cover insurance. Coba sekarang lo ke puskesmas terdekat. Permisi Bu, iya Bu. Ini saya mau daftar ke poli apa gitu ya kan? Poli apa nih? Boleh apa ya? Obgyn. Obgyn Ya, lah ya. Obgyn. Baru-baru tahu Obgyn. Oh iya, dia nggak ada ya. Poli lah gitu ya. Mau ketemu Poli dokter. kebidanan. Iya, Nah, kebidanan. kebidanan. Kenapa? Libido saya menurun. Saya diajak enggak. Yang ada lo dikasih tips. Nih follow ini senam kegel. Iya kan? Atau nggak dikasih tips-tips yang lu Tips-tips
jamu aja Bu, jamu Galian katanya. singset apa galian apa? Ya memang budaya sih itu ya, budaya latar belakang kita berbeza dengan orang di Amerika sana. Betul. Gitu. Nah ini yang sebenarnya kudu kita educate gitu ke wanita-wanita atau ke perempuan-perempuan di Indonesia bahwa ada loh yang namanya perimenopause yang justru lebih challenging dibanding si menopause-nya itu sendiri. Kalau mengganggu kualitas hidup itu perlu diobati. Karena beda-beda. Jadi kalau lo nggak bisa tidur atau lo mulai ngerasa nggak enak di badan tuh jangan nganggep ya emang begini kali, jangan ya, harus dikenali. Dan lu nggak perlu menderita selama itu gitu. Jadi kan yang gue bilang mempengaruhi kualitas hidup adalah lu nggak enjoy sama hidup lu gitu. Lu nggak menikmati hidup lu, padahal sebenarnya itu bisa di treatment gitu. Jangan sampai jadi nggak bahagia, jadi nggak enjoy karena ada sesuatu yang lu nggak tahu. Carilah informasi gitu. Lu kan sekarang pegang handphone, lu bisa cari akses informasi dengan cepat. Ya ketik aja, kalau lu ngobrol sama ChatGPT. Kalau lu carilah si paling podcast. Oke. Atau paling gampang ChatGPT lah. Kenapa ya sekarang ini saya nah mungkin dia akan ngasih salah satunya si perimenopause itu sebagai solusi. Betul. Nama dari kejadian yang lu alami. Tapi gue tuh kan mencari dokter obgyn, sempet lah ada masanya gue cari obgyn yang mana sih yang fokus ke menopause atau ke perimenopause. Sulit. Tapi di ada Indonesia sebenarnya. Ya di Jakarta. Ada spesialisnya gitu? Belum nemu sih gue. So far gue konsulnya sama dokter obgyn yang gue lahiran anak gue aja gitu. Tapi kalau di luar tuh ada. Nah, gue jadi ingat kalau gue konsul sama obgyn anak gue, udah lupa dia sudah pikun. Makanya gue pengen tahu kalau misalnya teman-teman ada yang tahu atau ada yang punya pengalaman tentang menopause atau perimenopause, terus ada rekomendasi dokter obgynnya, boleh ya, tolong diinfo. Iya, jadi emang kita tuh sebagai perempuan harus saling menguatkan, saling berbagi informasi. Lo merasa sesuatu, share aja gitu. Siapa tahu orang lain juga merasakan dan terbantu dengan apa yang udah kamu share itu tadi. Dan gue mau menormalisasi hal-hal yang tabu untuk kita omongin aja. Kita pelajarin aja, jangan sampai tersesat dalam ketidaktahuan. Iya, sebuah edukasi. Oke lah, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kamu ya benar, semoga bermanfaat. Kalau kamu ngerasa memang ada yang tidak biasa dan mengganggu, apalagi bikin hidup kamu, ingat bilang tadi kualitas hidup jadi terganggu. Nah, cari tahu kenapa dan solusinya apa. Gitu. Terima kasih loh Ibu. Sama-sama. Saya tadinya nggak tahu kalau perimenopause itu seserius ini gitu. Karena mungkin nggak ngalamin ya kan. Kalau gue kan karena gue mengalami dan mengganggu. Berarti lo lebih cepat dong perimenopause-nya? Yes, sepertinya sih. Atau gue yang nggak peka ya terhadap diri gue sendiri. Jadi gue merasa kayaknya belum deh. Cuman itu tadi kayak tidur agak berantakan, terus emosi yang berantakan, itu aja sih. Itu kayak dari gue muda juga udah berantakan ya, tapi ya udahlah. Oke, gitu aja informasi dari kita. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan apapun itu, komen, pertanyaan, curhat, boleh DM, boleh japri, boleh ya Bu. Iya, pokoknya kita bakal temenin kamu. Kita sama-sama menjalani usia 40-an ini dengan gembira. Betul, saya ingat. Saya